Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sahabat pendengar dan pemirsa? Semoga senantiasa selalu sehat ya, dan juga kita tetap patuhi protokol kesehatan. Berjumpa kembali dalam program Dinamika Jawa Timur untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 30 Agustus tahun 2021. Dan kalau melihat dari berbagai media yang memberitakan hari ini juga untuk daerah-daerah yang masuk dalam PPKM level 2 dan level 3 ini sudah mulai ada PTM, pembelajaran tatap muka. Ya, kita berharap mudah-mudahan lancar dan juga pelaksanaan PTM ini juga tidak menimbulkan klaster COVID-19 yang baru ya, karena kita masih di tengah pandemi COVID-19. Tapi untuk kesempatan pagi hari ini kita tidak ngobrol soal PTM. Produser memilihkan untuk edisi pagi hari ini tentang Desaku Mandiri, Desaku yang penuh prestasi. Membangun pemberdayaan sehingga desa punya kekuatan, membuat Provinsi Jawa Timur semakin terkenal dengan desa mandiri terbanyak tingkat nasional. Luar biasa ini ya. Nanti ada dua narasumber yang sudah bergabung via Zoom. Yang pertama ada Ibu Endah Binawati Muryandini. Beliau adalah Kabid Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Timur. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Endah. Ya, suaranya tidak terdengar Bu, mohon maaf. Ya baik, sepertinya saya masih belum bisa mendengar suara beliau. Dan juga ada narasumber kedua, ada Pak Gandan Supriyanto. Beliau adalah Ketua Pusat Studi KPS Lingkungan dan Energi Berkelanjutan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga. Selamat pagi Pak Gandan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Gandan, sehat ya? Alhamdulillah, baik. Ini kelihatannya lagi di rumah ini kelihatannya. Iya. Makanya masih WFH ini. Masih WFH, luar biasa. Kalau nggak salah UNER itu mulai September awal semester baru PTM ya Pak? Awal semester, September. Baik, mudah-mudahan lancar ya Pak Gandan ya. Amin. Saya sapa kembali Bu Endah Binawati Muryandini. Selamat pagi Bu Endah, Assalamuallah. Pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Bisa terdengar, nah, ini sudah mulai terdengar dan juga visualnya jelas. Di situ tampak background putihnya begitu dominan. Ini menunjukkan semangat begitu ya. Alhamdulillah. Baik, untuk Anda sahabat pendengar dan pemirsa, Anda bisa pantau program Dinamika Jawa Timur ini di beberapa LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, dan LPS, Lembaga Penyiaran Swasta. Yang untuk LPPL tergabung dalam ALPPL, Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Provinsi Jawa Timur. Ada Radio Persada Kabupaten Blitar, Radio Praja Angkasa Trenggalek, Radio Kanjuruhan Malang, Suara Kota Probolinggo, Wika Mojokerto, Magetan Indah, Malowopati Bojonegoro, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Madiun, Suara Pacitan, Ramapati Kota Pasuruan, Radio Suara Njuk Ladeng, Ersal Nganjuk, Mardika Bondowoso, Radio Gubrukun, RGR Tulungagung, Remaja Klasik Radio Malang, Pradia Suara Tuban, dan Radio Suara Jombang. Serta secara visual Anda bisa cek juga di siaran kami lewat YouTube ya, langsung live streaming di channel YouTube kami LPPL Radio Suara Sidoarjo. Untuk Anda yang bergabung silakan partisipasi Anda bisa Anda kirimkan lewat WA di 0811 309 1009 atau lewat telepon on air langsung juga boleh di 031 896 1514. Bu Endah, Pak Gandan, sebelum kita nanti membahas tentang tema kita untuk pagi hari ini, izinkan saya tampilkan dulu tayangan video berikut ini. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Jawa Timur kembali membuktikan prestasinya. Berdasarkan data Indeks Desa Membangun atau IDM tahun 2021 dari Kementerian Desa PDTT, jumlah desa dengan mandiri dan maju di Jawa Timur terbanyak untuk tingkat nasional. Data ini dirilis oleh Kementerian pada 19 Agustus lalu.
Dari data tersebut sesuai dengan pemutahiran di tahun 2021, ada 697 desa di Jawa Timur atau 21,32% dalam status desa mandiri dari total 3.269 desa mandiri di Indonesia. Dengan jumlah ini maka Jawa Timur ada di posisi pertama dengan capaian tertinggi, disusul Jawa Barat dan Jawa Tengah. Bahkan dari data tersebut, 5 desa di Jawa Timur masuk dalam 10 besar desa status IDM Mandiri, yaitu Desa Oro-Oro Ombo Kota Batu, Genteng Kulon Banyuwangi, Sidomulyo Kota Batu, Genteng Wetan Banyuwangi, dan Punten Kota Batu. Sampai saat ini dari total 7.724 desa di Jawa Timur, 697 berstatus desa mandiri, 3.283 desa maju, dan sisanya berstatus desa berkembang. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, itu tayangan YouTube, tayangan video mengenai kondisi Desa Mandiri Jawa Timur yang ternyata untuk tahun ini tertinggi se-Indonesia. Kalau dikomparasikan dengan tahun lalu, kenaikannya cukup signifikan ya, hampir 100%. Nah, sebelum nanti ngobrol dengan Pak Ganden juga, saya ke Bu Endah terlebih dahulu. Bu Endah, kalau mengetahui desa itu masuk kategori desa mandiri, itu indikatornya seperti apa sih Bu Endah? Ya, terima kasih Mas Panji. Untuk mengetahui desa itu mandiri, dari Kementerian Desa Ditjen PPMD ini melaksanakan survei untuk melihat kondisi desa kita di Jawa Timur. Ada beberapa indikator di dalam survei IDM itu sebagaimana telah ditetapkan oleh Kementerian Desa, Permen Desa nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, sebagaimana yang juga dituangkan di dalam SOP untuk update pendataan Indeks Desa Membangun. Maka indikator yang digunakan dalam Indeks Desa Membangun itu ada indikator kinerja atau ketahanan sosial, indikator ketahanan ekonomi, dan indikator ketahanan lingkungan. Dari indikator-indikator ini banyak sekali subindikatornya. Jadi ada 54 indikator dengan ratusan subindikator, kurang lebih 600-an subindikator. Sehingga desa ini diharapkan dengan indikator-indikator tersebut dapat terukur dengan jelas. Misalnya di indikator IKS, ketahanan sosial, itu kita lihat bagaimana pendidikannya, bagaimana kesehatannya, bagaimana modal sosialnya, dan bagaimana terkait dengan lingkungan pemukimannya. Kemudian di indikator ketahanan ekonomi kita bisa lihat bagaimana keragaman produk dari masyarakat. Akses pusat perdagangan dan pasarnya seperti apa, akses logistiknya seperti apa, kemudian akses terhadap perkembangan perkreditan atau perbankan juga seperti apa, termasuk keterbukaan wilayah. Kemudian di indikator ketahanan lingkungan ini juga dilihat bagaimana kualitas lingkungannya, bagaimana apakah pernah terjadi bencana alam dan lain sebagainya, kemudian bagaimana kiat-kiat terhadap tanggap bencana. Itu yang menjadi ukuran dari Indeks Desa Membangun kita. Baik, jadi kalau misalnya sebuah desa dikatakan mandiri itu kan tidak bisa langsung simsalabim berubah menjadi desa yang bisa dikatakan terbelakang secara ekonomi dan sosial, tapi langsung menjadi desa mandiri itu kan butuh proses begitu ya Bu Endah ya. Itu apa yang biasanya mendasari proses itu? Apakah memang ada keinginan dari perangkat desa setempat, BPBD, atau memang harus ada intervensi dari pihak luar, misalnya dari Forkopimka, dari pihak Pemkab maupun dari pihak Pemkot gitu ya? Ya, kalau dulu para kepala desa ini senang dengan mungkin desa tertinggal dan sangat tertinggal, karena ada dana afirmasi ini yang ke arah desa tertinggal dan sangat tertinggal, penambahan anggaran melalui dana desa. Akan tetapi sejak tahun 2020 itu mindsetnya menjadi dirubah, maka dana dan desa-desa yang dapat meningkatkan statusnya dari desa tertinggal, sangat tertinggal menjadi desa mandiri, ini yang ditambah proporsi dana desanya. Sehingga masyarakat desa, utamanya para kepala desa ini bersemangat untuk meningkatkan kapasitas desanya. Seperti itu Mas Panji.
Jadi sekarang kita tidak lagi memberikan apresiasi kepada desa-desa yang masih banyak ketertinggalannya, tapi kita memberikan apresiasi kepada desa-desa yang bersemangat untuk berkembang maju. Iya, jadi bisa dikatakan kalau misalnya bansos gitu, saya analogikan bansos, orang tidak perlu memiskinkan diri untuk mendapatkan bansos gitu ya Bu ya. Kalau desa ini istilahnya itu dari pihak internal desa sendiri harus punya effort, keinginan untuk bisa memajukan desa tersebut. Sebenarnya kalau kita bicara tentang desa mandiri di Jawa Timur itu kan kalau nggak salah ada 7.000 lebih desa yang tercatat. 7.724 desa tepatnya Mas. 7.700 sekian 24 desa, 24 desa begitu ya, cukup banyak sekali desa. Dan ini memang tidak termasuk kelurahan ya Bu ya, pure desa ya Bu ya. Termasuk kelurahan, pure desa. Pure desa, oke. Jadi ada sekitar 697 desa. Apakah memang ke depan ada rencana untuk istilahnya itu membuat semua desa ini menjadi desa mandiri? Karena tiap desa itu kan karakternya berbeda. Kadang-kadang juga wilayah, lokasi itu juga nggak bisa sama ya Bu. Ya, ada yang memang secara infrastruktur itu relatif nggak memungkinkan. Ada yang memang diuntungkan dengan wilayah yang dekat dengan perkotaan atau dengan dekat dengan potensi-potensi wisata, atau bagaimana nih Bu Endah? Apakah ada target ke depan seperti itu? Kalau ke depan, kita kemarin di tahun 2019 kan masih punya PR desa tertinggal dan sangat tertinggal. Nah ini terus memacu kami untuk terus berkinerja agar supaya desa tertinggal dan sangat tertinggal ini terentaskan. Dan alhamdulillah di tahun 2021 kita semua bersyukur bahwa di Jawa Timur sudah tidak ada lagi desa tertinggal dan sangat tertinggal. Masih ada 2 desa di Sidoarjo itu yang secara de facto ini sudah tidak ada. Jadi menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 kriteria kewilayahan, kependudukan ini sudah tidak lagi didefinisikan sebagai desa. Sehingga 2 desa ini tidak diikutkan dalam IDN kemarin. Nah, kita terus mendorong. Jadi PR kita sekarang desa berkembang untuk bisa meningkatkan kapasitasnya menjadi desa maju dan desa mandiri. Kita terus mendorong desa-desa di Jawa Timur untuk bergerak menjadi desa mandiri. Karena ketika menjadi desa mandiri, maka desa ini mengetahui potensi apa yang dimilikinya. Kemudian sudah memiliki arah kemana potensi ini akan dikelola untuk dikembangkan. Yang jelas untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa. Kita terus mendorong apapun itu, tapi alhamdulillah desa kita sudah berada di berkembang, maju, dan mandiri. Yang kondisinya tentunya tidak seperti desa tertinggal dan sangat tertinggal, ini yang terus kita dorong maju. Mudah-mudahan nanti bisa tambah tahun, tambah meningkat desa mandiri kita di Jawa Timur. Karena kemandirian desa ini nanti insya Allah akan mewujudkan bentuk ikhtiar kita dalam penurunan kemiskinan di Jawa Timur, kemudian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa kita. Itu Mas Panji. Ya, baik Bu Endah, dan informasinya juga untuk di 2 desa di wilayah Sidoarjo itu Reno Kendongo dan Kedung Bendo ya, yang beberapa waktu lalu memang terdampak lumpur lapindo sehingga secara wilayah tidak ada penghuninya memang. Kemudian juga dari sisi lokasi juga sudah hilang, bisa dikatakan begitu, karena istilahnya itu terbenam dengan lumpur lapindo. Baik, saya ke Pak Ganden. Pak Ganden, siap. Kalau kita tahu desa mandiri ini seperti informasi yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Endah, ada sekitar 600 lebih begitu desa yang masuk kategori desa mandiri. Sebenarnya menurut Anda ini dampaknya apa sih Pak terhadap warga desa setempat? Apakah hanya sebatas ada prestis gitu, kebanggaan karena desa saya menjadi desa mandiri, atau memang desa yang masuk kategori mandiri itu harus punya sesuatu sehingga masyarakatnya itu merasa tidak hanya bangga tapi juga tidak harus berbondong-bondong ke kota untuk mencari nafkah atau sandang pangan kalau istilahnya orang Jawa itu. Monggo Pak Kaden. Nggih. Jadi pertama saya sampaikan selamat pagi untuk semuanya, juga untuk Bu Endah ini dan Mas Panji. Tentu saja kalau kita melihat konsep desa mandiri ya yang sudah tadi dijelaskan panjang lebar oleh Bu Endah, maka desa mandiri ini tidak hanya merupakan simbol ya, tetapi tentu saja juga merupakan capaian yang harus
dicapai oleh masyarakat desa tersebut untuk menunjukkan bahwa mereka mampu untuk melakukan segalanya sendiri ya, walaupun ya tentu saja masih ada bantuan-bantuan pemerintah untuk pengembangannya atau untuk inisiasinya. Jadi menurut saya ini sangat penting desa mandiri ini karena masyarakat mampu untuk melihat potensi yang ada di wilayah mereka. Tentu saja potensi ini sangat tergantung pada tipologi daerahnya masing-masing karena kita tahu bahwa Jawa Timur ini wilayahnya kan ada yang di pesisir, kemudian ada yang di daerah berbukit-bukit, kemudian ada di daerah dataran yang tentu saja atmosfernya, kemudian kondisi lingkungannya juga berbeda-beda. Nah, dengan demikian maka masyarakat ini nanti akan saling terkonek satu dengan yang lain ya. Jadi dengan potensi yang dimiliki itu, nah, mereka tidak hanya mengembangkan wilayahnya, tetapi bisa juga untuk membuat suatu koneksi antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, sehingga akan nampak nanti perkembangan ekonominya, kemudian sosial budayanya, dan juga aspek lingkungan. Terkait dengan aspek lingkungan ini juga sangat penting ya menurut saya, karena desa pun itu pasti mempunyai problematika lingkungan. Nah, dengan adanya desa mandiri ini, tentu saja nanti masyarakat kemudian bisa, ya tentu saja bisa membanggakan dirinya ya, bahwa mereka bisa menunjukkan potensinya, kemudian bisa mengembangkan ekonomi yang ada di wilayahnya. Saya kira seperti itu, Mas Pandi. Baik, satu di antara permasalahan atau mungkin problem gitu ya di wilayah desa setempat ini mungkin dari sisi SDM. Kemudian aspek yang lain yaitu mungkin dari sisi desa itu kan memang tidak bisa dilepaskan dari aspek potensi yang dimiliki. Misalnya desa yang di situ banyak petaninya, otomatis potensi yang tonjolkan yaitu dari sisi pertanian. Kemudian kalau wilayah nelayan ya nelayan. Tapi di sisi lain kita tahu bahwasanya anggaran untuk desa itu sendiri kan relatif cukup tinggi begitu Pak Gandan. Kalau nggak salah itu hampir 1 miliar kalau tidak salah ya. Apalagi kondisi sekarang itu kan ada pandemi COVID-19 sehingga untuk anggaran desa itu ada yang dialihkan untuk penanganan dampak COVID-19. Kalau menurut Anda ini Pak Gandan, sebenarnya desa itu apa sih ke depan, tantangan apa yang perlu dilakukan sehingga dari sisi lingkungan juga masih tetap bisa terjaga, dan di sisi lain desa itu memiliki istilahnya daya saing dengan tempat-tempat lain begitu Pak Gandan? Ya, jadi salah satu hal yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menerapkan teknologi ya. Jadi tentu saja peranan universitas ini sangat penting ya untuk mengembangkan desa-desa di sekitarnya melalui pengembangan misalnya KKN dan sebagainya. Bahkan sekarang ini kan pemerintah sudah giat sekali mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan mahasiswa untuk bisa menyumbangkan ilmunya ke masyarakat, misalnya melalui program kreativitas pengabdian kepada masyarakat. Sudah banyak hasil-hasil yang sudah dicapai mahasiswa yang bisa diterapkan untuk masyarakat. Sebagai contoh misalnya masyarakat di pesisir ya, ini Mas Panji saya beri contoh saja. Nah, masyarakat di pesisir ini adalah sebagian besar misalnya nelayan. Nah, itu kemudian mereka selalu mempunyai masalah tentang bagaimana cara mengawetkan ikan-ikan hasil tangkapannya. Nah, selama ini kan mereka banyak menggunakan es batu ya. Ya, tentu saja itu biayanya juga banyak. Kemudian nanti es batu ini sangat tergantung pada waktu ya, dia akan mencair kemudian dan sebagainya. Nah, kalau misalnya di desa itu ada potensi misalnya kelapa atau siwalan ya, kulitnya siwalan itu kan bisa diubah menjadi katakanlah liquid smoke atau asap cair. Nah, asap cair ini nanti bisa dioptimalkan untuk pengawet hasil-hasil perikanan ya. Kemudian kalau misalnya ada suatu daerah yang di sana ada potensi juga menghasilkan katakanlah ikan yang dia berpotensi untuk dikembangkan menjadi komoditas pakan atau makanan ya, bukan pakan, kalau pakan biasanya untuk hewan ya. Ini makanan yang berpotensi untuk katakanlah
mengatasi penyakit-penyakit tertentu itu juga sangat luar biasa. Jadi menurut saya ini sentuhan teknologi itu sangat penting ya, baik di bidang pertanian, kemudian perikanan ya. Bahkan sekarang juga dikembangkan bagaimana cara misalnya menggerakkan pendingin dengan katakanlah dengan teknologi yang terbaru, misalnya dengan tenaga angin, kemudian tenaga surya dan sebagainya. Jadi menurut saya yang perlu dikembangkan di desa-desa itu bagaimana teknologi itu bisa menyentuh ke mereka gitu ya. Jadi tentu saja dengan melakukan pelatihan-pelatihan ya ke generasi muda yang ada di desa. Jadi memang saat ini bukan berarti bahwa pertanian itu tidak potensial ya. Kalau saya melihat sekarang generasi muda memang rata-rata mereka itu pergi ke kota dengan cara misalnya memperoleh penghidupan yang lebih baik ya, harapannya begitu. Tapi mereka lupa sebetulnya di desa itu potensinya sangat luar biasa. Sebagai contoh saja, sekarang ini saya hobi juga di pertanian untuk pengembangan ini ketahanan pangan ya. Saya coba menanam buah misalnya, buah melon di atas rumah saya misalnya. Nah itu hasilnya sangat luar biasa ya. Jadi dari 3 meter persegi saja itu bisa menghasilkan minimal 60 buah melon katakanlah dengan bobot rata-rata 2,5 sampai 3 kilo gitu ya. Itu panennya setiap berapa tahun sekali nih Pak? Nah, tergantung jenis melonnya. Jadi misalnya ada ada umur yang rata-rata 60 hari sudah panen, Mas Wanji. Oh, cepet ya? Iya, cepat sekali. Nah, makanya ini akan saya tularkan juga ke desa-desa, pondok-pondok pesantren misalnya juga. Nah, itu untuk mengembangkan perekonomian ini. Jadi itu nanti bisa dikembangkan ke bermacam-macam ini kegiatan gitu ya. Jadi menurut saya yang paling utama bagaimana teknologi ini bisa sampai ke desa. Nah tentu saja yang membawa carrier-nya ya terutama misalnya mahasiswa-mahasiswa. Nah oleh karena itu bidang pendidikan ini sangat penting Mas Wanji. Jadi menurut saya investasi yang paling bagus saat ini ya pendidikan. Jadi bagaimana kita menyampaikan ke masyarakat bahwa pendidikan ini sangat penting. Sehingga nanti masyarakat-masyarakat yang mempunyai anak usia sekolah itu bagaimana caranya anak-anaknya disekolahkan ke kota, tetapi kalau bisa kembali ke desa untuk membangun desanya, gitu ya. Jadi saya pun sudah antusias untuk kembali ke desa, gitu, menyampaikan apa yang saya pelajari di sini. Gitu. Iya, baik. Menurut saya yang paling penting itu, Mas Wajib, bagaimana teknologi ini bisa mencapai ke desa dan bisa mengembangkan segala aspek. Jadi contohnya kalau yang IDM tadi kan ada 3 aspek yang dikembangkan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, kalau ketika aspek itu didekati dengan teknologi, saya yakin hasilnya nanti akan sangat luar biasa. Baik, luar biasa ini Pak Kaden, ekonomi, sosial, dan lingkungan ya. Dan saya kembali ke Bu Endah. Bu Endah, kita tahu satu di antaranya desa sekarang itu kan ada anggaran, bisa dikatakan dari anggaran dana desa. Memang kita tahu kalau pandemi COVID ini kan anggarannya juga di refocusing untuk penanganan dampak COVID-19. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat BUMDes sekarang ini kan cukup beragam dan juga cukup banyak begitu ya Bu ya. Tapi barangkali di antara desa-desa ini ada yang terjebak untuk BUMDesnya lebih banyak diputar dari sisi finance, dalam arti kata lebih banyak ke perkreditan rakyat, kemudian ya semacam finance gitulah Bu. Jadi apakah ada keinginan dari ke depan nantinya untuk desa mandiri ini untuk pemberdayaan BUMDes ya? Itu tidak melulu hanya soal ke perputaran uang lewat pinjaman, bisa juga ke transfer knowledge atau alih teknologi seperti yang disampaikan oleh Pak Ganden tadi Bu Endah. Iya, Bu Endah, mohon maaf suaranya tidak terdengar. Ya, Pak Panji terkait dengan BUMDesa ini ya. Salah satu indikator di dalam desa mandiri itu adalah indikator ketahanan ekonomi yang di dalamnya juga subindikatornya ada terkait dengan lembaga ekonomi di desa. Salah satunya adalah BUMDesa. Kita terus mendorong desa mandiri ini untuk bisa mengoptimalkan BUMDesa sebagai pilar ekonomi yang ada di desa. Beberapa program dari pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Ibu Gubernur mengalokasikan penambahan atau penguatan permodalan BUMDesa atau paman desa yang biasa kita sebut paman desa
kepada bumdesa kita di Jawa Timur. Sehingga ini juga mampu salah satunya mengungkit desa-desa kita untuk berkembang menjadi desa maju dan desa mandiri. Kalau selama ini dana desa banyak sekali digunakan untuk infrastruktur, sarana prasarana di desa, maka dengan refocusing yang diutamakan untuk pelaksanaan penanganan COVID-19, selain untuk pelaksanaan COVID-19, juga prioritas yang berikutnya adalah untuk pemulihan ekonomi, yang salah satunya adalah pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat di desa, termasuk di dalamnya pemberdayaan BUMDesa. Jadi kami juga terus memberikan arahan kepada para kepala desa kita bahwa ayo sekarang kita mulai bermindset bahwa tidak lagi kita berinvestasi banyak ke infrastruktur, walaupun memang infrastruktur juga mendukung terkait dengan kemandirian desa, tapi kita mulai berpikir untuk berinvestasi ekonomi dan investasi sosial. Ini modal sosial yang luar biasa. Ketika kita memiliki BUMDesa sebagai pilar ekonomi di desa, maka BUMDesa yang sudah berkembang akan mampu mensupport pendapatan kepada desa. Nah, pendapatan yang disupport oleh BUMDesa kepada desa akan dapat digunakan terus untuk proses pembangunan yang ada di desa untuk kesejahteraan masyarakat. Bukan tidak mungkin BUMDesa kita yang sudah luar biasa, pendapatannya sudah miliaran, sudah mampu menghasilkan PA desa 100 juta lebih, ini akan mampu secara mandiri untuk mengelola pendapatannya untuk pembangunan di desa. Ketika misalkan suatu saat dana desa ini sudah tidak dapat lagi dialokasikan, misalkan dana desa itu sudah tidak ada, maka desa yang sudah memiliki BUMDesa sebagai pilar ekonomi desa yang sudah berkembang dengan baik akan secara kontinuitas sudah memiliki pendapatan yang bisa dibuat untuk pembangunan desa, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Ini kami terus mendorong. Jadi Ibu Gubernur selain program Paman Desa juga ada salah satu program Desa Berdaya, di mana di sini kita memberikan fasilitasi untuk desa-desa mandiri kita untuk lebih dapat mengeluarkan potensinya menjadi satu ikonik desa. Maka ikonik desa itu selanjutnya akan kita branding menjadi salah satu produk unggulan desa. Ini kita ke depan seperti itu. Jadi desa mandiri ini betul-betul mampu memiliki ikonik yang bisa kita brandingkan. Itu Mas Panji. Iya, Bu, kalau melihat dari data yang sudah berhasil dihimpun redaksi, ada 5 desa di Provinsi Jawa Timur yang mendapatkan skor tertinggi untuk 10 ranking nasional. Ada desa Oro-Oro Ombok, Kecamatan Batu, Kota Batu, desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, kemudian desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu, lalu ada desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, dan desa Punten, Kecamatan Bumiaju, Kota Batu. Sebenarnya kalau 5 desa ini apa sih yang membuat progresnya begitu cepat ya, sehingga masuk dalam top 10 secara nasional desa mandiri? Apa potensi dan mungkin bisa menjadi sebuah inspirasi bagi desa-desa yang lain, Bu Endah? Ya, 5 desa ini tentunya memiliki skor yang tinggi. Skor yang tinggi ini baik di ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan ketahanan lingkungannya juga tinggi. Nilai yang terendah itu kemarin ada salah satunya di ketahanan sosial, yang di situ misalkan masih ada PMKS, itu memang nilainya rendah. Jadi secara utuh dari sisi ekonomi, dari sisi sosial maupun dari sisi lingkungan, ini mereka sudah mapan, sudah memiliki skor yang tinggi. Jadi tidak ada lagi banyak persoalan-persoalan di indikator-indikator itu, Pak Panji. Dari sisi ekonomi sudah settle, lembaga ekonominya sudah baik, kemudian permukimannya juga sudah baik, lingkungannya juga sudah baik. Artinya ya tidak ada unsur yang sangat yang utama yang menjadikan IDM ini menjadi tinggi gitu ya. Tidak ada unsur kelemahan yang sangat utama gitu. Jadi hanya kecil-kecil, yang skornya kecil itu ya tadi seperti masih ada PMKS, kemudian ada korban naksa misalkan, itu yang menyebabkan skornya kecil. Kalau dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan keseluruhan insya Allah sudah sudah baik gitu. Ya, bisa dikatakan desa ini desa maju gitu ya, Bu ya?
desa mandiri sudah. Mandiri sudah. Iya, desa maju malah masih berada di bawahnya. Masih mandiri, masih di bawahnya. Oh, lebih levelnya lebih tinggi malahan. Levelnya lebih tinggi desa mandiri itu. Ini pasti warga desa setempat ini tidak ada keinginan untuk pindah atau urbanisasi ke kota gitu ya, Bu ya. Mestinya begitu, karena potensi desanya sudah dapat atau mampu dikenali dengan baik, sudah dapat dikelola dengan baik, sudah dapat mensupport untuk kesejahteraan masyarakat desanya. Iya. Istilahnya ngapain juga jauh-jauh cari nafkah di tempat lain gitu, karena di wilayah atau di desa sendiri juga cukup menjanjikan begitu ya. Baik, betul. Bu Enda. Kalau Bung Desa sudah berkembang aja. Bung Desa pendapatannya sudah tinggi, gajinya Bung Desa itu bisa ngalahi gajinya saya itu, Mas Panji. Waduh, ini jadi saya mau jadi melamar ini. Baik, Bu Enda, Pak Gandan, kita jeda dulu ya. Nanti kita akan ngobrol kembali seputar tema kita untuk pagi hari ini tentang Desaku Mandiri, Desaku yang penuh prestasi. Untuk Anda sahabat pendengar dan pemirsa, kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo atas nama Andri Herianto bin Suwono. Andri Herianto bin Suwono dulu tinggal di Margasari, RT 15 RW 5 Desa Margasari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada Saudara Andri Herianto bin Suwono dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari ini Senin 30 Agustus 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Makasih loh udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo kali ini atas nama Aris Setiawan bin Siswanto. Aris Setiawan bin Siswanto dulu tinggal di Dusun Berbek 3, RT 3 RW 3 Desa Berbek, Kecamatan Waru, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada Saudara Aris Setiawan bin Siswanto dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari ini Senin 30 Agustus 2021 jam 9 pagi.
Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok entok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Mosok rokok ilegal iki? Yo iki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo atas nama Muhammad Budi Setiawan bin Kanuri. Muhammad Budi Setiawan bin Kanuri dulu tinggal di Tempuran RT 1 RW 1 Desa Tarik, Kecamatan Tarik, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada Saudara Muhammad Budi Setiawan bin Kanuri dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari ini Senin 30 Agustus 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Baik, terima kasih untuk Anda sahabat pendengar dan pemirsa yang masih bersama di program Dinamika Jawa Timur dengan tema Desaku Mandiri, Desaku yang penuh prestasi. Bersama dua narasumber ada Ibu Endah Binawati Muriandini. Beliau adalah Kabid Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa Dinas PMD Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Timur. Lalu ada Dr. Ganden Supriyanto, beliau Ketua Pusat Studi Lingkungan dan Energi Berkelanjutan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Terima kasih juga untuk rekan-rekan dari LPPL Radio Purwoboyo FM Madiun ya, yang sudah bergabung dan menyapa lewat channel YouTube LPPL Radio Suara Sidoarjo. Bu Endah, Pak Ganden, saya mohon izin ada beberapa pertanyaan ini yang sudah disampaikan ke WA di 0811 309 1009. Saya cek dulu ke redaksi. Kanza ini Niki. Ya Niki. Oke, baik, sudah ada masuk dari Instagram @zahiro. Apakah ada bantuan dan bimbingan dari pemerintah untuk mensupport dana desa untuk menjadi desa mandiri, khususnya bantuan dana desa? Lalu yang kedua ada dari Instagram @azriel. Desa saya mendapatkan bantuan program desa berdaya. Apakah dengan seperti itu desa saya setiap tahunnya mendapatkan bantuan program tersebut ya Bu? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya dari Zahero dan siapa ini? Yang mana yang tadi yang kedua ini? Yang siapa? Azriel ya. Oke, baik. Bu Endah ada tanggapan Bu? Baru sambut. Untuk pertanyaan pertama, apakah ada bantuan dari provinsi untuk desa mandiri ya? Sebagaimana tadi telah kami sampaikan bahwa Ibu Gubernur memberikan apresiasi terhadap desa-desa yang mampu meningkatkan kapasitasnya menjadi desa mandiri. Bantuan ini sebesar satu desanya 100 juta rupiah yang bisa digunakan untuk pelaksanaan program-program atau kegiatan di desa yang sifatnya menumbuhkan inovasi. Itu yang pertama. Kemudian setelah menumbuhkan inovasi, maka inovasi yang dibuat itu tentunya dapat mendorong untuk bisa dioptimalkan menjadi ikon desa. Ya. Jadi nanti bantuan ini diberikan kepada desa melalui pemerintah desa, APBD desa, kemudian dimusyawarahkan bersama oleh kepala desa beserta perangkat, kemudian pendamping desa, kemudian tim kreatif desa untuk merumuskan potensi desa apa yang akan dikembangkan untuk menjadi satu iconic branding desa tersebut.
Itu Mas Panji. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, dari Azriel, apakah setiap tahun dapat? Ya tentunya tidak setiap tahun dapatnya. Kalau setiap tahun dapat, maka desa-desa yang lain juga kapan dapat giliran gitu ya. Dengan keterbatasan alokasi APBD pemerintah Provinsi Jawa Timur, ini sifatnya stimulan, mudah-mudahan bisa memicu untuk pemerintah kabupaten misalkan atau pemerintah kota bisa mengalokasikan dana yang serupa misalkan untuk pola mandiri, termasuk juga untuk pemerintah desa juga bisa mengadopsi pola desa berdaya ini menjadi program di desa melalui alokasi dana desa. Iya, barangkali perlu di-refresh Bu. Sebenarnya setiap desa itu per tahunnya itu yang saya pahami ya Bu ya, yang mereka kan mendapatkan ADD ya, anggaran dana desa ya, kurang lebih 1 miliar kalau tidak salah. Itu selain itu apa lagi Bu? Atau memang hanya ADD atau ada yang lain mungkin? Dana desa ini dari APBN Mas Panji, jadi dialokasikan kepada desa kisarannya antara 700 sampai dengan 1 miliar itu per desa. Yang penggunaannya nanti diputuskan dalam musyawarah desa. Jadi sudah ada prioritas di musyawarah desa itu yang diputuskan bersama. Kemudian selain itu juga ada arahan dari pemerintah pusat, karena ini memang dana dari pusat, ada arahan tentunya untuk prioritas-prioritas. Akan tetapi tetap keputusannya berada di forum tertinggi musyawarah desa. Kemudian selain itu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten juga dapat mengalokasikan program melalui bantuan keuangan maupun bantuan-bantuan yang lain kepada desa. Di antaranya pemerintah Provinsi Jawa Timur, Ibu Gubernur mengalokasikan melalui bantuan keuangan khusus. Karena bantuan keuangan khusus maka masuknya ke pemerintah desa, bantuan ini diarahkan penggunaannya untuk pelaksanaan program desa berdaya. Jadi sepenuhnya diserahkan kepada desa, desa melakukan musyawarah dengan berbagai pihak yang ada di desa, memutuskan potensi apa yang akan dikembangkan oleh desa sehingga desa ini mempunyai satu ikon branding yang bisa mencirikan. Misalkan contohnya di Batu itu ada desa Pujon Kidul dengan kafe sawahnya, desa Sanankerto di Malang misalnya dengan embungnya, atau yang lebih terkenal dengan Konpring gitu. Ya. Seperti itulah nanti kita coba ciptakan desa-desa mandiri itu mempunyai satu agen yang dapat di-branding menjadi ciri khas desa itu. Iya, baik. Jadi bisa dikatakan tidak hanya menerima anggaran atau dana desa dari APBN, tapi desa itu juga bisa berpotensi untuk juga mencari pemasukan dari aspek yang lain atau sektor yang lain ya Bu ya, misalnya dari pemberdayaan BUMDes dan juga ada anak usaha yang juga dijalankan seperti itu. Baik, saya bergeser ke Pak Ganden. Ini ada pertanyaan dari Mas Wahyu yang ada di Krian. Mas Wahyu, ini pertanyaan begini. Di tempatnya itu kan biasanya masyarakatnya petani dan mereka mengandalkan sistem tada hujan. Nah, kalau kebetulan masuk musim kemarau, para penduduk desanya itu rata-rata akhirnya bekerja serabutan, ada yang jadi kuli bangunan dan sebagainya. Bahkan ada yang sampai merantau ke kota-kota besar. Nah, supaya fenomena-fenomena ini tidak terus-menerus menjadi siklus tahunan, jadi ketika musim tanam, mereka kembali bercocok tanam. Kalau musim kering atau musim kemarau, mereka cari penghasilan dengan cara masing-masing. Nah, bagaimana supaya desa ini tetap bisa menunjukkan potensinya atau memiliki semacam usaha supaya warga masyarakat setempatnya itu tidak perlu kalau cari nafkah jauh-jauh keluar begitu. Baik. Ada gambaran atau masukan apa ini Pak Ganden kalau misalnya ada desa seperti itu? Baik Mas Manji, jadi salah satu hal yang sangat penting dan harus dilakukan sejak awal adalah kita harus melakukan identifikasi potensi desa. Jadi sebetulnya desanya itu apakah memang cocok untuk pengembangan pertanian, ataukah cocok untuk peternakan dan sebagainya. Jadi potensinya itu harus diidentifikasi dulu. Biasanya memang untuk hal-hal seperti ini itu justru membutuhkan teropong dari orang lain begitu ya. Jadi misalnya pihak universitas berkunjung ke sana, kemudian melihat potensinya dan sebagainya.
Nah, salah satu sekarang ini yang komoditas yang lagi naik daun ya, Mas Panji, itu misalnya umbi porang. Ya, umbi porang ini sudah banyak dikembangkan di Jawa Timur, di daerah Blitar dan sebagainya. Nah, kenapa umbi porang ini sangat potensial? Karena umbi porang ini mengandung zat yang disebut sebagai glukomanan. Jadi glukomanan ini mempunyai indeks glikemik yang rendah, sehingga sangat potensial untuk dikembangkan menjadi makanan yang sangat bagus untuk terutama penderita diabetes, Mas Panji. Ya. Nah, tapi di salah satu kelemahannya di umbi porang ini dia juga mengandung oksalat. Nah, oksalat ini biasanya juga tidak bagus untuk penderita gagal ginjal. Oleh karena itu perlu bantuan teknologi. Bagaimana caranya memperoleh tepung umbi porang yang sangat bagus yang tidak mengandung oksalat lagi. Nah, di sini perlu bantuan dari universitas misalnya yang paling dekat dengan desanya. Ya, bagaimana mengembangkan teknologi tepat guna ya untuk mengolah ini. Kemudian bagaimana menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan masyarakat ya, khususnya petani misalnya, supaya nanti produk-produk yang dihasilkan itu tidak mandek tetapi bisa didistribusikan ya ke seluruh Indonesia, bahkan mungkin bisa diekspor ke luar negeri karena ini memang sangat potensial ya. Nah, saya yakin banyak komunitas-komunitas lain yang bisa dikembangkan di daerah setempat. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan tentunya harus mengidentifikasi potensi sumber daya yang ada di daerah tersebut, di desa tersebut. Kalau Sidoarjo, misalnya daerah Sidoarjo itu biasanya juga ada daerah-daerah yang dikembangkan untuk pengembangan sayur. Nah, sekarang ini teknologi pertanian itu sudah hampir tidak tergantung musim lagi, Mas Panji, karena teknologi pertanian sekarang ini sudah sangat maju, misalnya saja sistem pengairannya sudah menggunakan sistem drip misalnya. Nah, itu sangat hemat air. Bahkan yang sistem hidroponik yang dikembangkan sekarang, itu hampir tidak kehilangan air. Karena airnya tidak mengalir ke tanah, tetapi kembali lagi ke kontainer. Kalaupun ada kehilangan, itu karena memang diserap oleh tanamannya, misalnya begitu. Jadi, sekali lagi, yang pertama itu saya harapkan itu ada identifikasi. Jadi identifikasi potensi wilayah atau potensi desanya. Jadi apa yang bisa dikembangkan di situ. Betul. Nah, tentu saja kemudian nanti membutuhkan bantuan dari tenaga-tenaga ahli. Bisa dari pemerintah, dari universitas, ya, lembaga riset, dan sebagainya. Nah, nanti kita keroyok bareng-bareng. Sehingga nanti masing-masing mempunyai kontribusi. Ya, nah kebetulan bidang saya ini kan misalnya kimia ya. Nah, saya nanti bisa berkontribusi misalnya bagaimana memformulasikan pupuknya misalnya supaya nanti menghasilkan hasil yang seperti diharapkan. Nanti yang di bidang-bidang yang lain tentu saja nanti juga akan memberikan kontribusi yang bidang ekonomi, ya bisa bagaimana merancang suatu usahanya supaya nanti bisa dari hulu ke hilir misalnya. Yang nanti bidang pengolahan limbah, nah bagaimana memanfaatkan limbah pertaniannya atau limbah peternakannya sehingga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain. Betul. Jadi memang harus seperti itu sistemnya. Jadi tidak bisa kita berjalan sendiri, tapi yang paling utama, yang pertama harus dilakukan identifikasi dulu potensi desanya. Jadi apa yang bisa dikembangkan di sana. Begitu Mas Panji. Baik, jadi tidak sekedar potong kompas, lahan dijual untuk dijadikan pabrik atau perumahan gitu Pak ya. Iya, sebetulnya pertanian ini sangat potensial. Kalau saya hitung-hitung itu keuntungannya sangat tinggi. Yaitu tadi sekali lagi harus didekati dengan teknologi. Betul. Iya, dan juga tanaman sekarang ini nggak sama seperti yang dulu. Ada banyak tanaman yang tahan cuaca, entah itu cuaca sering hujan atau panas begitu atau kering gitu, kemarau gitu, nggak ada masalah begitu Pak. Iya. Pak. Jadi sekarang harusnya kita yang ngontrol cuaca, bukan cuaca yang ngontrol kita. Gitu. Luar biasa. Ini ada pertanyaan menarik dari Tulungagung ini untuk Bu Enda sepertinya. Sugeng enjing Pak Ganden Bu Enda, mohon petunjuk di desa saya di Tulungagung antara kepala desa, LKMD, LMD dan BUMDes. Sama-sama balapan cari pengaruh, sering antara satu dan lainnya kayak rebutan. Terus bagaimana cara kontrol dan monitoring kami sebagai warga? Wah ini klasik nggak ya Bu Is masalah seperti ini? Jadi monggo tanggapannya Bu Enda. Ya, terima kasih Mas Panji. Ini yang diperebutkan apa ini? Ya, seringkali
kita jumpai antara pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa ini ada tidak harmonis ya, ada ketidakharmonisan. Nah, yang perlu kita lakukan ya duduk bersama. Hari ini kita tidak mungkin bekerja masing-masing, kita tidak mungkin bekerja sendiri-sendiri. Maka sebagaimana sering Ibu Gubernur sampaikan, mari kita bekerja bersama, kita bergotong royong, saling berkolaborasi. Rembuknya kruk ya, istilahnya Ibu Gubernur ini, antar UPD kalau di kami di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Termasuk juga di desa, kepala desa, LPMD, kemudian BPD, termasuk BUMDesnya. Ini harus duduk bersama. Kalau tidak duduk bersama, tidak seiring, maka ya tidak akan tercapai itu desa yang mandiri. Maka untuk menjadi desa yang mandiri, seluruh komponen desa harus bersama-sama, harus duduk bersama, musyawarah bersama, mencari sinergitas bersama sehingga bisa mewujudkan desanya menjadi desa mandiri. Ini penting. Program Desa Berdaya yang diinisiasi oleh Ibu Gubernur melalui Dinas PMD ini juga dalam rangka mengharmonisasi itu. Jadi ada musyawarah-musyawarah yang dilakukan oleh banyak komponen ini sehingga mau tidak mau, suka tidak suka ya harus duduk bersama untuk merumuskan itu. Nah, akhirnya kan nanti akan terbiasa bekerja berkolaborasi seperti itu. Betul. Memang harmonisasi itu kadang-kadang kita mudah untuk diomongkan tapi prakteknya sulit. Nah, salah satu untuk memaksa kita bisa harmonisasi seperti itu, diantaranya program Desa Berdaya ini memfasilitasi itu. Jadi harus duduk bersama, merumuskan program, potensinya seperti apa. Kadang saya sependapat dengan tadi Pak Dr. Ganden, bahwa kadang desa itu tidak mampu melihat potensi sendiri. Maka kami juga menggandeng perguruan tinggi untuk bisa memberikan arahan-arahan sehingga desa itu mampu menemukan potensi. Kalau sudah ada potensi, maka inovasi dimasukkan. Inovasi masuk, maka akan muncul ikon branding. Ya, ikon desa yang mampu untuk di-branding. Nah, ini setelah muncul ikon desa, maka kami juga memfasilitasi desa-desa ini untuk bisa mengalokasikan dana desanya kepada prioritas-prioritas desa yang tentunya juga untuk kemajuan desa. Desa yang mandiri kita sangat harapkan untuk bisa menjadi best practice ya, praktek keteladanan baik bagi masyarakat, baik komponen lembaga kemasyarakatan, pemerintahan desa, desa itu sendiri maupun desa-desa di sekitarnya. Harapan kami seperti itu. Baik. Barangkali kalau masih di antara istilahnya itu perangkat desa yang nggak akur gitu ya, saling saling pengaruh satu sama lain, mungkin karena mungkin dulunya itu beda pilihan antara kepala daerah yang satu dengan yang lain. Jadi sampai sekarang masih atmosfernya masih terasa. Ini bisa langsung kirim surat ke Bu Enda barangkali. Langsung kami bisa fasilitasi mengharmonisasikan. Betul. Karena hidup rukun itu lebih baik daripada harus bercerai-berai kan. Baik, ini terakhir Bu Enda, sebelum ke Bu Enda, Pak Ganden terakhir terkait dengan tema kita untuk pagi hari ini yaitu Desaku Mandiri, Desaku yang penuh prestasi. Ada closing remark atau pesan untuk kita semua nih Pak Ganden. Monggo. Ya, jadi kita tahu bahwa sebetulnya desa ini sangat potensial untuk menghidupi masyarakatnya. Jadi menurut saya kita sekarang sudah mulai mengubah mindset bahwa sebetulnya desa itu bisa menjadi pusat perekonomian kalau kita kembangkan dengan arah yang benar. Tentu saja arah ke sana itu membutuhkan langkah-langkah yang strategis, kemudian yang terencana, yang didahului dengan identifikasi yang benar, sehingga harapannya nanti masing-masing desa itu mampu untuk menghidupi desanya sendiri, bahkan untuk membuka lapangan kerja. Karena kita tahu bahwa ke depan itu harapannya laju urbanisasi ini bisa ditekan, sehingga nanti aktivitas perekonomian itu tidak hanya di kota tetapi juga ada di desa. Harapan saya bagi generasi muda ya yang berasal dari desa, saya juga berasal dari desa ya. Nah ini kita kembangkan desa kita bersama-sama dengan pendekatan teknologi. Kami yang ada di universitas ini sangat terbuka untuk terjun ke desa untuk membantu masyarakat
bagaimana mengembangkan potensinya dengan bantuan-bantuan teknologi tepat guna misalnya, kemudian ilmu-ilmu yang terkait dengan kewirausahaan, kemudian membangun jejaringnya bagaimana, sehingga nanti kegiatan ekonomi tidak hanya di hulu tetapi juga sampai di hilirnya. Begitu Mas. Iya, baik Pak Ganden. Pak Ganden, kalau saya boleh tebak namanya Pak Ganden ini, Pak Ganden kalau nggak salah dari sebuah desa di Samarinda ya Pak ya? Oh, bukan ya? Bukan Mas Andi. Saya dari Jombang. Oh, dari Jombang, luar biasa. Jombang terkenal dengan ponpesnya dan tagline-nya Jombang beriman. Ya, jadi nama saya ini mungkin satu-satunya di Indonesia ini Mas Andi. Gitu. Jadi Ganden ini kan pemukul ya dari kayu. Betul. Itu. Iya. Apalagi kalau terakhirnya dikasih G, gandeng gitu ya. Bisa menggandeng siapa saja. J. Matur nuwun Pak Ganden. Bu Enda terakhir dari panjenengan Bu, pesan untuk kita semuanya. Ya, pesan kita mari kita terus kerja bersama, berkolaborasi, bergotong royong, terus mendorong desa-desa kita di Jawa Timur untuk meningkatkan kapasitasnya menjadi desa yang mandiri. Ini sebagai bentuk bukti keseriusan dari seluruh komponen desa dalam mewujudkan pembangunan yang tentunya seiring dengan ikhtiar kita untuk menekan angka kemiskinan di Jawa Timur yang dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kita. Salam dari desa, desa berdaya, Jawa Timur bangkit, Indonesia tangguh, dan Indonesia tumbuh. Luar biasa. Mas Panji, terima kasih. Matur nuwun Bu Enda, Pak Ganden, kita berharap kita berharap ke depan desa-desa di wilayah kita juga semakin maju ya gitu ya, dan kesejahteraan masyarakat juga semakin meningkat. Matur nuwun Bu Enda, Pak Ganden, terima kasih untuk waktunya. Salam sehat selalu dan sampai jumpa ini. Ya.